Makanya kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini untuk bisa disupport terkait memang kekurangan yang cukup banyak, Pak. Nanti mungkin salah satunya yang saya sampaikan, uang untuk bansos sembako juga masih kurang 1,2 triliun, Pak. Jadi ya yang 2025 ini, Bu. Jadi posisinya nanti dia hanya 11 bulan ya. 11 bulan itu genap 18,8 ya kan. Yang 1 bulan kalau tidak salah 12 juta cuman 12,6 gitu kurang lebihnya. Nah, jadi memang mungkin karena masih gelondongan tadi masih termasuk nanti mungkin mengakomodir, jadi mungkin nanti masih bisa bergeser lagi setelah Oktober, Bu. Kemungkinan kan begitu. Kemudian terkait DTKS, Bapak, kami terima kasih masukannya, tapi insya Allah posisinya memang tadi Pak Muslik menyampaikan ke kami tadi, tidak apa-apa Pak, kami akan terima dengan sangat terbuka perbaikan-perbaikan terhadap itu, tapi memang yang perlu saya tegaskan bahwa kemarin itu memang sempat agak ricuh karena pada saat pembagian bansos lainnya yang di 2024 itu tidak menggunakan data DTKS. Jadi makanya kami juga posisinya kepingin tahu kira-kira seperti apa. Dan memang upaya yang dilakukan Bu Menteri secara prinsip adalah kita memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melaporkan jika tadi disampaikan Bapak Ibu ada hal-hal yang dirasa tadi kurang pas bisa disampaikan melalui surat resmi maupun channel Usul Sanggah dan kawan-kawan. Karena memang tidak mudah mengelola data secara real di lapangan. Setiap hari yang tidak kita layakkan cukup banyak Bapak Ibu sekalian dari usulan teman-teman. Dan memang mohon maaf Pak Ketua, teman-teman SDM PKH itu memang tidak kita posisikan untuk memutuskan karena mereka akan kita jadikan, saat ini kita jadikan filter untuk tadi membarier keinginan-keinginan tadi yang dari misalkan disebutkan Pak Aceh tadi kepala desa dan kawan-kawan gitu Pak. Itu yang saat ini jadi kami gunakan kontrol untuk teman-teman. Nah selanjutnya terkait masa transisi dan kawan-kawan tadi sudah disampaikan juga dibantu jawab oleh Pak Aceh bahwa insya Allah program ini tidak terlalu berubah besar. Jadi apa yang kita susun di tahun 2025 ini sebetulnya tetap merupakan kelanjutan dari program 2024 sambil kita menunggu program lainnya nanti yang di pemerintahan yang baru. Tapi secara prinsip kita tetap pada konsep bahwa pemberdayaan ini merupakan tulang punggung kita dalam rangka melakukan graduasi kepada teman-teman atau warga yang miskin. Kalau Pak Iskan tadi juga menyampaikan ke kita anggaran pengawasan, alhamdulillah memang kalau diberikan segitu ya kami syukur, tapi memang sebetulnya anggaran ini dari tahun ke tahun sama dan perlu Bapak Ibu ketahui kami bekerja pun sekarang tidak terkotak-kotak. Jadi kayak tahun kemarin kami menggeserkan anggaran dari Dijen Linjamsos ke teman-teman di Ijen itu bahkan pernah sampai 12 M Pak untuk membantu kekurangan anggaran yang ada di teman-teman Ijen. Tahun kemarin ada 3 M, terus insya Allah tahun ini nanti juga ada. Memang kami lakukan dalam rangka itu tadi, kalau sudah ada efisiensi dan ada sisa anggaran, pasti akan kami sampaikan. Karena kami bekerja sekarang bergandengan tangan, tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi insya Allah kalau kemudian bisa dikasih 0,1 kami senang, tapi uangnya karena tidak ada tadi Pak, ini yang memang kami agak kesulitan kan begitu. Kemudian nanti terkait Bu Endang tadi permakanan nanti, nah RST Bu saya izin, RST itu memang dulu dirancang hampir beririsan dengan anggaran di PUPR yaitu Rutilahu. Tapi insya Allah posisinya kami sudah sepakat dengan teman-teman di PUPR bahwa standarnya sama yaitu rumah sehat di mana atap, lantai, dan dindingnya sesuai dengan persyaratan di Permen PU. Sehingga kemudian itu yang kita pakai acuan. Jumlah anggarannya pun juga sama 20 juta. Dikerjakan secara gotong royong. Dan insya Allah saat kemudian kita memberi bantuan pasti akan kita cross-check supaya tidak double counting
dengan yang sudah diberikan oleh teman-teman PUPR. Jadi insya Allah karena itu tadi memang enak turun Bu katanya kan begitu, ya kan. Nah tadi kalau saya ditanya kenapa kok turun, nah ini saya juga harus tanya ke Bu Esti, salah satu anggota yang di Banggar gitu loh. Karena kan kami given terima pagunya kan given gitu, kan begitu. Jadi ya itu tadi kalau Ibu tanya ya saya sampaikan bahwa kami akan tetap pakai DTKS karena selama Undang-Undang 13 tahun 2011 belum dicabut, salah kalau kami kemudian memberikan bantuan di luar data DTKS, titik itu Bu, tidak ada komanya kalau itu. Kalau kemudian lain-lain tidak berani gitu Bu. Jadi itu yang paling penting ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya ya jelas clear, kalau ditanya teman-teman di daerah ya amanat undang-undang cuma satu data ya DTKS. Perkara nanti undang-undangnya dirubah ya kita ngikuti lagi gitu. Tapi kan kita bekerja harus pakai aturan kan begitu. Nah kalau proses keberlanjutan tadi Pak Aceh menyampaikan sudah ada semua. Jadi saya sampaikan lagi Bu, tadi sudah saya sampaikan bahwa PKH tetap 10 juta targetnya. Sembako tetap 18,8 juta. Kalau tadi Bapak Ibu menyampaikan ada yang layak tapi belum dapat, nah yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, bahwa jumlah, contoh misalkan PKH kan 10 juta. Anggaran yang dikasih itu kan 10 juta keluarga. Yang perlu kita ketahui kan yang miskin itu kan lebih dari 10 juta. Jadi bukan karena posisinya tidak tepat sasaran, karena duitnya kurang Bapak Ibu. Jadi mungkin yang pas Bapak Ibu survei, yang memang nggak kebagian, ya karena memang pas nomor urut 10 juta satu. Jadi itu perlu saya sampaikan supaya clear ini Bu, supaya sedikit. Ya, boleh Pak Ahmad. Jadi begini, dari yang 10 KPM itu Pak, 10 juta itu, ternyata mungkin ada 20% yang tidak berhak menerima lagi. Dan berkali-kali diusulkan untuk dikeluarkan, ya, tapi kenyataannya tidak dikeluarkan. Gitu. Itu persoalan. Terima kasih Pak. Ya. Kan saya minta itu datanya pertama, Pak. Yang kedua, melalui pemilu kemarin, ada beberapa kepala desa yang mengeluarkan. Ya. Karena tidak sejalan. Betul. Nah itu diakomodir oleh Kementerian Sosial, harusnya cek ke lapangan bahwa yang dikeluarkan itu betul-betul orang yang membutuhkan. Tapi ketika tidak sejalan dengan kepala desa lalu dikeluarkan. Nah oleh Kemensos melalui Pusdatin itu diterima. Sementara yang 20% yang tidak wajib menerima ini tetap jalan. Ya. Yang dikeluarkan oleh kepala desa yang tidak sejalan diterima. Ya. Itu problem. Nggak apa-apa Pak. Kan mekanismenya kami buat juga, gitu Pak. Makanya kalau mau izin, kalau Bapak Ibu menemukan itu tolong juga disampaikan ke kami. Karena apa? Kan saya tidak mungkin Pak, 18,8 plus 10 juta ini terus kemudian kita sendirian juga tidak mungkin. Makanya peran serta kita semuanya juga saya butuhkan Pak untuk bisa disampaikan. Insya Allah kami tidak ada hal-hal lain kok Pak. Kalau kemudian setiap hari itu Bu Menteri dan kami semua itu ngecek satu-satu Pak. Yang tidak kita layakkan itu ratusan Pak setiap hari.